bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Penyelidik Kitab Suci. Ayat hafalan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Pekabaran pelajaran ini, saya menyembah Allah ketika saya mempelajari Alkitab saya setiap hari. Apakah kamu ingin menjadi seorang penyelidik Alkitab? Menemukan ide-ide dan informasi baru? Dalam pelajaran hari ini, kita belajar tentang beberapa penyelidik Alkitab yang menyelidiki kitab suci untuk melihat apakah Paulus mengatakan kebenaran. Yesus telah memberikan kepada Paulus sebuah misi yang istimewa. Dia memanggil Paulus menjadi seorang rasul. Tugasnya adalah menceritakan kisah Yesus, pertama kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang lain yang bukan Yahudi. Paulus sering mengadakan perjalanan. Bila mana dia mengunjungi suatu kota, pertama-tama yang dikunjunginya sinagog. Dia akan menunjukkan kepada orang Yahudi bahwa kitab suci menyatakan Yesus adalah Mesias. Kemudian Paulus akan menjelaskan kepada mereka bagaimana dia menjadi seorang Kristen. Waktu Paulus pergi ke kota Tesalonika, banyak orang Yahudi dan orang kafir percaya kepada pekabaran yang dikatakannya. Banyak orang menjadi Kristen. Orang Yahudi yang tidak percaya menjadi iri. Mereka ingin menyingkirkan Paulus. Tetapi mereka butuh pertolongan untuk melakukannya. Orang-orang Yahudi itu pergi ke tempat yang ramai di mana semua orang pengangguran berkumpul. Di situ mereka menemukan beberapa orang yang suka membuat onar. Paulus dan rekan seperjalanannya, Silas, tinggal di sebuah rumah seorang bernama Yason. Penyebab keributan yang dipimpin oleh orang-orang Yahudi itu pergi ke rumah Yason. Tetapi Paulus dan Silas tidak ada di sana. Jadi mereka menyeret Yason dan beberapa orang Kristen lainnya ke pengadilan. Orang Yahudi itu mengatakan bahwa Paulus dan Silas tidak menaati undang-undang Roma sebab mereka berkata bahwa Yesus adalah raja. Mereka menuntut Yason harus dihukum karena Paulus dan Silas tinggal bersamanya. Pengadilan mempercayai mereka dan memaksa Yason untuk membayar denda. Para penuduh itu tidak pernah menemukan Paulus dan Silas. Malam itu, orang-orang Kristen lainnya menyuruh mereka pergi ke kota lain, yaitu Berea. Seperti biasanya, Paulus dan Silas langsung pergi ke sinagog. Orang-orang Yahudi di Berea yang disebut orang-orang Berea lebih baik daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Orang Berea itu mendengarkan dengan seksama apa yang Paulus katakan. Setelah mereka mendengarkannya, mereka menyelidiki kitab suci. Mereka ingin pastikan bahwa apa yang dikatakan Paulus adalah benar demikian. Setelah mereka mempelajarinya, mereka percaya dan menjadi Kristen.
Dan setelah mereka menjadi Kristen, mereka tetap belajar setiap hari. Mereka tidak belajar hanya karena penasaran, tetapi karena mereka ingin mempelajari lebih banyak lagi tentang Yesus. Malaikat berdiri di samping mereka, menolong mereka mengerti apa yang mereka baca. Ketika beberapa orang Yahudi di Tesalonika mengetahui bahwa Paulus dan Silas berada di Berea, mereka mengikutinya. Mereka menjadi pembuat keributan di Berea dan mulai kekacauan lagi. Tetapi orang-orang Kristen di Berea menyuruh Paulus pergi ke Athena. Di sana dia akan lebih aman. Silas dan Timotius tinggal lebih lama di sana untuk menolong orang-orang Yahudi di Berea belajar lebih banyak lagi tentang Yesus. Beberapa dari umat percaya yang baru di Berea pergi bersama Paulus. Waktu mereka tiba di Athena, Paulus menyuruh mereka kembali ke Berea. Dia meminta mereka membawa pesan kepada sahabat-sahabatnya. Dia ingin Timotius dan Silas bergabung dengannya kalau pekerjaan mereka selesai. Orang-orang Berea terus mempelajari kitab suci. Mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang Allah dan tentang Yesus. Yesus mengundang kita untuk mempelajari Alkitab setiap hari. Dia menginginkan kita mempelajari lebih banyak firman-Nya. Waktu kamu membaca Alkitab, Dia akan menolongmu untuk mengerti isinya. Undanglah Dia. Dia ingin kamu mengenalnya lebih baik. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.